semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. Munculnya pulau sampah di Teluk Jakarta mengejutkan warga, namun fenomena ini sesungguhnya bukan peristiwa yang datang secara tiba-tiba. Di balik tumpukan sampah yang mengapung di laut, terdapat jejak panjang persoalan sampah yang berawal dari daratan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan pada tahun 2025, total timbulan sampah nasional mencapai hampir 30 juta ton. Namun dari jumlah tersebut yang berhasil ditangani baru sekitar 9 juta ton sampah. Berdasarkan jenisnya, komposisi sampah nasional didominasi sampah sisa makanan sebesar hampir 40%, sementara sampah plastik sebesar 20%. Sampah plastik menjadi salah satu jenis yang paling sulit terurai dan sering ditemukan mencemari sungai maupun lautan. Kondisi ini menunjukkan persoalan sampah tak hanya berkaitan dengan besarnya volume, namun juga jenis sampah yang memberikan dampak jangka panjang bagi lingkungan. Salah satu sumber utama pencemaran laut berasal dari perilaku membuang sampah sembarangan ke sungai. Kondisi ini kian ironi, karena setiap sampah yang dibiarkan mengalir di sungai pada akhirnya akan bermuara ke laut. Akibatnya persoalan sampah yang tercecer ke laut sesungguhnya merupakan akumulasi masalah yang dimulai dari daratan. Di Jawa Timur, Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ekoton menemukan besarnya kebocoran sampah menuju pesisir. Sejak 11 Mei 2026, Ekoton telah membersihkan 11,4 ton sampah dari Kali Tebu yang bermuara ke pesisir utara Jawa Timur. Untuk menahan kebocoran sampah ke laut, Ekoton memasang trash barrier atau jaring penahan sampah di aliran Kali Tebu. Paling banyak yang kita temukan adalah sampah plastik kemasan atau sampah plastik saset, di mana sampah plastik kemasan ini dihasilkan oleh produsen. Jadi kemasan yang sudah mereka produksi itu harus ketika menjadi sampah itu menjadi tanggung jawab produsen untuk diambil kembali. Tapi nyatanya sampai sekarang itu masih belum ada upaya tanggung jawab untuk mengambil kembali sampah yang sudah mereka hasilkan dan bocor ke lingkungan termasuk di ekosistem mangrove Wonorejo. Upaya menahan kebocoran sampah ke laut juga dilakukan komunitas Sungai Watch. Di Bali dan Jawa Timur mereka memasang puluhan trash barrier di berbagai aliran sungai untuk menangkap sampah sebelum terbawa arus dan berakhir di lautan. Inisiatif warga seperti Gerakan Bersih Sungai dan Bank Sampah patut diperluas dan diperkuat, namun gerakan tersebut juga harus ditopang infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai dan berkelanjutan. Pulau sampah di Teluk Jakarta pada akhirnya menjadi pengingat bahwa persoalan sampah tak akan selesai jika hanya dibersihkan di hilir. Selama buangan sampah dari hulu masih terjadi, laut akan terus menjadi tempat akhir dari masalah yang tak pernah benar-benar terselesaikan. Ketika saya menelusuri Kali Adem, Pak, di sana saya berbincang dengan nelayan dan juga warga yang tinggal sangat berdekatan dengan pulau-pulau sampah. Mereka menyebut bahwa betul sampah-sampah tersebut datang dari hulu. Tapi pertanyaannya, di mana celah terbesar, Pak? Sehingga begitu banyak sampah yang datang ke hilir Jakarta berasal dari hulu. Ya, sepanjang perjalanan itu ya ini kan soal budaya, soal orang menghargai sungai. Nah, ini kita terbelakang lah. Artinya memang masyarakat kita untuk urusan itu masih ketinggalan. Berdasarkan pemantauan mungkin, Pak, dari Kementerian Lingkungan Hidup, apakah ini hanya sebuah persoalan kedisiplinan atau mungkin juga ada persoalan lain? Karena kita tahu sejumlah tempat pembuangan akhir sampah kita, Pak, sudah overload, sudah tidak dapat lagi menampung sampah. Pendamping masih problem sekarang. Jadi sekarang kita udah menekan supaya 1 Agustus dia berhenti itu. 1 Agustus ya? 1 Agustus. Kita desak pemerintah kota atau pemerintah daerah untuk melakukan itu. Oke. KLH ini menyangsi lebih dari 3.000 entitas. 3.000 entitas? 3.000 entitas. 447 Pemkab dan Pemkot kita berikan sanksi. Terkait pengelolaan sampah? Karena nggak dikerjain. Padahal regulasinya jelas dan ada beberapa yang dipidana. Ini kita sebut dengan rezim LH setelah dia berdiri sendiri. Sekarang sementara ini kita menjadi rezim sanksi. Oke.
bangunin orang, lu salah. Oke. Nah, tapi setelah itu kita masuk lagi rezim tambahan, rezim solusi. Oke, lu salah, jalan keluarga. Kita ikut memikirkan. Dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun, apa yang menjadi poin utama, roadmap termasuk juga blueprint dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menangani persoalan sampah ini, Pak? Begini, sampah bukan hanya urusan hilir. Yang Anda lihat sehari-hari itu hilir. Ya. Artinya urusan sampah dari hulu sampai hilir. Kalau dari hulu, kita bicara soal edukasi, soal kampanye. Bahwa kalian, kalau sampah kita bagi, bahkan kalau ekstrim ada 4 bagian. Kita cukup 2 dulu deh, misalnya organik dan anorganik. Di tengah jalan dipisah udah. Yang organik dia bisa menjadi kompos, itu ada namanya TPS 3R dan TPST dan sebagainya. Itu di situ ada tempat-tempat pengolahan. Itu kemudian yang sampai ke sana, sebelum sampai ke sana dipilah lagi. Ada yang reuse, ada lagi di recycling. Sampai ke TPA, sebetulnya itu tinggal yang residu yang memang nggak bisa diapa-apain. Nah itu sebetulnya itu yang menjadi bahan bakar dari diesel itu, atau apapun namanya lah gitu, atau dijadikan RDF dan sebagainya. Itu salah satu yang Anda bilang roadmap. Saya akan mulai dengan Jakarta. Saya sudah intensif dengan Gubernur Jakarta, ada roadmap yang kita sepakati, dan mudah-mudahan, makanya saya bilang dalam 6 bulan ini akan kelihatan. Kayak misalnya menutup open dumping yang sekian banyak metan dan sebagainya, itu harus selesai kan. Nah itu bagian daripada roadmap yang harus kita selesaikan. Dalam 6 bulan ini udah kelihatan lah. Kami menemukan nih di wilayah Morangke, kami melakukan penelitian itu 2015 dan kemudian terakhir 2023 dalam jangka waktu 8 tahun, mikroplastik meningkat 5 kali lipat.